Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban. Tapi tidak apa-apa, saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan UCM Channel. Di tengah penyidikan Allahmu lemah, Ferdinand Huta-Heian mengaku mualaf. Ferdinand Huta-Heian minta maaf bikin gaduh, minta dibimbing ulama. Lili Wahid akui saksikan Ferdinand Huta-Heian mualaf, tapi hati siapa yang tahu. Golkar, cuitan Ferdinand Huta-Heian rendahkan Tuhan, beda dengan Gus Dur. Newsdetik.com. Bareskrim Polri tengah menyidik kasus cuitan kontroversial Ferdinand Huta-Heian, Allahmu lemah. Di tengah pengusutan perkara ini, Ferdinand Huta-Heian mengaku menjadi seorang mualaf sejak 2017. Hal itu disampaikan Ferdinand saat ditanya wartawan melalui aplikasi percakapan mengenai apakah dia akan memenuhi panggilan Bareskrim pada Senin 10 Januari pekan depan. Ferdinand mengaku akan memenuhi panggilan tersebut. Dalam rangkaian pernyataan yang sama, dia mengaku seorang Muslim. Orang tidak pernah tabayun bertanya kepada saya itu siapa? Saya ini juga seorang Muslim, sudah mualaf sejak 2017 ya. Jadi aneh bagi saya ketika ada orang Islam merasa dilecehkan agamanya ketika saya menyatakan Allah orang Islam itu kuat. Meskipun saya tidak menyebut agama di sana, karena memang saya tidak sedang bicara tentang konteks agama, tetapi bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, ujar Ferdinand via voice note kepada wartawan Jumat 7 Januari. Ferdinand mengaku memang tidak pernah mendeklarasikan dirinya seorang mualaf. Dia mengklaim dirinya mualaf didampingi oleh adik kandung Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Lili Wahid. Saya sedih ya, saya memang tak pernah mendeklarasikan diri saya. Sesudah mualaf saya ini, 2017 saya mualaf didampingi oleh Bu Lili Wahid, adiknya Gus Dur almarhum. Tapi saya tidak perlu mendeklarasikan itu. Tetapi orang dekat saya tahu saya seorang Muslim. Saya seorang mualaf, tuturnya. Lebih lanjut, Ferdinand Huta-Heian menyatakan dirinya memang bukanlah seorang Muslim yang taat, namun dia berusaha terus mendalami agama Islam. Bahwa Allah yang saya percaya itu Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela. Nah, kalau teman-teman saya juga sesama Muslim tidak mengaminkan itu, ya saya jadi bingung, ini kita mau beragama seperti apa? Saya ini masih belajar tentang Islam, ucap Ferdinand. Belajar tentang agama,
mendalami tentang Islam. Sejak 2017 saya mualaf ya. Mungkin saya bukan muslim yang taat, tetapi saya harus mencoba mendalami. Nah, kalau sudah begini, ketika saya menegaskan diri, saya percaya bahwa saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, lantas saya mau dipenjarakan. Ini apa namanya, sambungnya. Ferdinand Huta-Heian turut menyayangkan cuitannya tentang Allahmu ternyata lemah itu dibentur-benturkan. Maka dari itu, kata Ferdinand, opininya itu sampai membuat publik ribut. Saya akan menjelaskan ini semua ketika iman saya yang menyatakan saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela, saya akan dipenjara. Hukum karena ini, maka saya akan menjadi ateis, tidak perlu lagi beragama. Untuk apa? Untuk apa beragama kalau saya mengimani? Iman saya menyatakan bahwa saya punya Allah yang kuat, yang tidak perlu dibela. Dan itu adalah komunikasi antara pikiran dengan hati saya. Saya harus dipenjara karena itu. Nah, inilah sumber malapetaka, imbuh Ferdinand. Sebelumnya, Bareskrim Polri memanggil Ferdinand Huta-Heian untuk diperiksa dalam kasus cuitan Allahmu ternyata lemah, yang kini sudah naik ke penyidikan. Ferdinand Huta-Heian dipanggil ke Bareskrim pada Senin 10 Januari depan. Ya betul, infonya Senin diperiksa, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat diminta konfirmasi Jumat 7 Januari. Ferdinand Huta-Heian minta maaf bikin gaduh, minta dibimbing ulama. Cuitan Ferdinand Huta-Heian soal Allahmu lemah bikin heboh sampai ia dilaporkan ke polisi. Di tengah pengusutan perkara, Ferdinand secara mengejutkan mengaku sudah jadi mualaf sejak 2017. Orang tidak pernah tabayun, bertanya kepada saya itu siapa? Saya ini juga sebagai seorang muslim sudah mualaf sejak 2017 ya. Jadi aneh bagi saya ketika ada orang Islam merasa dilecehkan agamanya, ujar Ferdinand lewat pesan suara kepada wartawan Jumat 7 Januari. Lebih lanjut, Ferdinand mencoba menjelaskan makna pernyataan itu ketika saya menyatakan Allah orang Islam itu kuat, meskipun saya tidak menyebut agama di sana, karena memang saya tidak sedang bicara tentang konteks agama, tetapi bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, paparnya. Di kesempatan berbeda, mantan kader Partai Demokrat tersebut meminta maaf karena sudah membuat heboh. Ia mengaku tidak pernah berniat menyerang pihak manapun. Saya, Ferdinand Huta-Heian, ingin menyampaikan satu hal terkait cuitan saya yang menjadi riuh tanggal 4 Januari kemarin. Sesungguhnya tidak ada niatan saya untuk menjadikan itu riuh atau gaduh, dan tak ada niatan saya untuk menyerang siapapun, pungkas Ferdinand. Ferdinand mengaku masih awam terkait pemahaman agama. Ia pun minta tolong agar bisa dibimbing karena kekhilafan saya mungkin karena pemahaman agama saya yang masih sangat dangkal, sangat pendek. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada para ulama untuk bisa membimbing saya dan keluarga saya supaya ke depan ini bisa menjadi muslim yang lebih baik, ucapnya. Lili Wahid akui saksikan Ferdinand Huta-Heian mualaf, tapi hati siapa yang tahu. Ferdinand Huta-Heian mengaku sudah menjadi mualaf di saat polisi sedang menyelidiki cuitan kontroversialnya Allahmu lemah. Ferdinand mengaku adik kandung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Lili Wahid, menjadi saksi saat prosesi dirinya menjadi mualaf pada 2017. Lili Wahid membenarkan klaim Ferdinand. Lili mengatakan dirinya saat itu kebetulan menyaksikan prosesi Ferdinand menjadi mualaf. Ya, kebetulan waktu itu dia bersahada disaksikan di depan kiai. Saya kebetulan menyaksikan dan saat itu saya pikir dia serius ingin jadi mualaf. Tapi di dalam hatinya siapa yang tahu, kata Lili saat dihubungi Detikcom Jumat 7 Januari. Lili mengaku mengikuti proses Ferdinand menjadi mualaf dari awal sampai akhir, namun dia heran terhadap sikap Ferdinand. Dari awal sampai akhir saya ikuti. Saya waktu itu saya anggap serius ya, tapi ternyata makin kesini makin gak karuan lah, ujar dia. Sikap Lili Wahid soal kasus cuitan Ferdinand. Lili juga akan bicara soal kasus cuitan kontroversial yang dihadapi Ferdinand. Dia meminta Ferdinand untuk menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Menurut saya biar saja hadapi proses hukum. Jadi ada pembelajaran buat dia sendiri karena sembarang ngomongannya. Kalau mau selevel Gus Dur bicara tentang hubungan Islam, tak ada haknya lah. Dia tak mengerti apa-apa, ujar Lili. Dia juga tak ingin Ferdinand untuk mengaitkan diri dengan Gus Dur. Lili mengatakan Ferdinand tidak selevel dengan Gus Dur saat bicara soal Islam. Kalau saya, Gus Dur itu mengucapkan begitu itu dengan pengertian yang sangat dalam soal agama. Kalau dia, Ferdinand tak punya hak untuk membicarakan hal itu. Pernyataan Gus Dur dengan dia beda sekali.
Dia Ferdinand cuma ikut-ikutan saja, cuma untuk membangun opini orang terhadap dialah, ungkapnya. Golkar, cuitan Ferdinand Hutahian rendahkan Tuhan, beda dengan Gus Dur. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili menekankan cuitan Allahmu lemah Ferdinand Hutahian berbeda dengan pernyataan Presiden keempat RI Gus Dur soal Allah tidak perlu dibela. Aceh mengatakan Ferdinand Hutahian merendahkan Tuhan. Bedalah pernyataan almarhum Gus Dur yang menyatakan Tuhan tidak perlu dibela. Dengan cuitan Ferdinand Hutahian tentang Allahmu lemah, kata Aceh saat dihubungi Jumat 7 Januari. Aceh mengatakan pernyataan Gus Dur justru menekankan Tuhan Maha Kuasa, sedangkan cuitan Ferdinand Hutahian menurutnya memiliki arti merendahkan. Gus Dur menyampaikan pernyataan itu untuk menegaskan kemahakuasaan Tuhan sehingga tidak perlu dibela. Gus Dur menyampaikan itu justru menunjukkan penghargaan beliau terhadap kemajemukan keyakinan masing-masing. Apa yang dilakukan Ferdinand Hutahian dengan menyebut Allahmu lemah memiliki tendensi merendahkan Tuhan agama lain yang dinilai olehnya lemah. Seharusnya dia tidak boleh menyebut seperti itu kalau dia menghargai keyakinan orang lain, apapun keyakinan dan agamanya jelasnya. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan almarhum Gus Dur dan cuitan Ferdinand Hutahian justru bertolak belakang, lanjutnya. Lebih jauh, Ketua DPP Partai Golkar ini menilai Ferdinand Hutahian juga terlalu jauh masuk ke dalam ketuhanan orang lain. Dia menyarankan agar Ferdinand Hutahian banyak membaca buku Gus Dur. Yang menyamakan pernyataan keduanya jelas tidak tepat. Kalau Gus Dur kan seorang cendekiawan muslim yang berpengaruh dan mumpuni ilmunya sebagai seorang kiai dan ulama, sehingga apa yang disampaikannya dilandasi kedalaman filosofis. Lebih baik baca lagi deh bukunya Gus Dur, ujarnya. Ferdinand Hutahian terlalu masuk ke dalam keyakinan orang lain dan apalagi menyebut hal yang sensitif, yaitu soal ketuhanan. Saya berpesan kepada Ferdinand Hutahian agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan menyinggung hal-hal yang sensitif, biarkan itu menjadi keyakinan masing-masing dan saling menghargai dia. Meski begitu, Aceh juga berpesan agar semua pihak tidak berlebihan merespon cuitan Ferdinand Hutahian. Namun bagi saya, merespon cuitan Ferdinand Hutahian ini jangan terlalu berlebihan. Mungkin hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dia tentang agama dan etika sosial dalam kerukunan umat beragama, tuturnya. Demikian, wassalamualaikum.